Baik, selamat datang kembali di tempat kita untuk belajar SKD IPDN. Kita akan fokus untuk memperdalam contoh soal TWK bagian nasionalisme. Baik, teman-teman sekalian, di sini sudah ada 10 soal yang akan membahas tentang nasionalisme. Oleh sebab itu, tips dari kami, jangan lupa untuk mengerjakan terlebih dahulu, untuk pause videonya terlebih dahulu, kemudian dikerjakan, dibaca, dan pilih jawabannya apa. Setelah itu silakan di play lagi videonya untuk melihat pembahasannya. Baik, masuk soal nomor 1. Indonesia menganut political nasionalisme, di mana negara menjadi unsur pemersatu. Akan tetapi konsepsi kebangsaan Indonesia juga mengandung unsur kultural nasionalisme, yaitu A. Paham yang ingin mengagungkan budaya sendiri, yang B. Semangat juang berdasarkan suku bangsa, yang C. Semangat untuk mempertahankan warisan historis, yang D. Unsur pemecah antar budaya bangsa, dan yang E. Unsur kedaerahan yang memiliki unsur pemersatu bangsa. Jadi jawabannya adalah yang C. Cultural nationalism, yaitu semangat untuk mempertahankan warisan historis. Masuk soal nomor 2. Nasionalisme menurut pandangan Prasojo menilai bahwa pembelajaran serta pembangunan nasionalisme di negara Indonesia mengalami emulsi atau pembajakan pada masa Orde Baru. Hal tersebut sangat berpengaruh pada yang A. Kepercayaan bangsa yang menjadi berkurang, yang B. Sulitnya membentuk solidaritas bangsa, yang C. Terjadinya ketimpangan sosial di kalangan politikus, yang D. Sulitnya membangun kerjasama dengan negara lain, yang E. Tidak adanya aturan yang jelas di dalam suatu lembaga. Jadi di sini kata kuncinya adalah emulsi atau pembajakan pada masa Orde Baru. Emulsi atau pembajakan ini membuat ketidakpercayaan antara masing-masing kelompok sehingga membuat sulitnya membentuk solidaritas bangsa, yang B, karena sudah tidak ada kepercayaan antar masing-masing kelompok. Soal nomor 3. Nasionalisme merupakan paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa, memelihara kehormatan bangsa, dan memiliki rasa solidaritas terhadap musibah dan kekurangan beruntungan saudara setanah air. Salah satu contoh nasionalisme dalam bentuk penjabaran sikap dalam kehidupan sehari-hari adalah salah satu contoh bentuk nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang A. Menggunakan produk dalam negeri, yang B. Memajukan wisata Indonesia, yang C. Ikut serta dalam pemilu, yang D. Mengikuti upacara bendera dengan baik, yang E. Meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi jawabannya adalah A. Menggunakan produk dalam negeri, yaitu merupakan salah satu bentuk nasionalisme. Yang nomor 4. Menurut Noto Negoro, seorang ahli filsafat dan hukum, nasionalisme dalam konteks Pancasila bersifat majemuk atau tunggal. Berdasarkan hal tersebut, semangat nasionalisme juga terbentuk berdasarkan beberapa unsur. Salah satunya yaitu, jadi ada beberapa unsur pembentuk nasionalisme. Yang A. Menempatkan pekerjaan untuk kepentingan bangsa, yang B. Memanfaatkan IPTK dan bersikap apatis, yang C. Mempunyai kesatuan dalam berbudaya, yang D. Membangun wilayah berdasarkan kepentingan pribadi, yang E. Selalu mengesampingkan sejarah karena sejarah bagian dari masa lalu. Jadi semangat nasionalisme juga terbentuk memiliki 3 unsur yang membentuk semangat nasionalisme. Yang pertama yaitu
kesatuan sejarah. Adanya kesatuan sejarah membuat nasionalisme itu muncul. Contohnya di dalam Indonesia semangat Indonesia sejarahnya memiliki sejarah penjajahan baik oleh Belanda maupun Jepang. Oleh sebab itu semangat nasionalisme terbentuk karena sejarah tersebut. Yang B, mempunyai kesatuan dalam berbudaya. Maksudnya yang unsur pembentuk yang semangat nasionalisme yang kedua yaitu punya kesatuan dalam berbudaya. Jadi unsur-unsur yang membentuk semangat nasionalisme adanya berbudaya yang sama. Yang C, berdasarkan kesatuan wilayah yang sama. Ini yang nomor 3, unsur pembentuk nasionalisme, yaitu mempunyai kesatuan wilayah yang sama. Sehingga itulah yang membentuk nasionalisme itu muncul. Tidak bisa kalau misalkan tidak mempunyai wilayah yang sama. Contohnya antara Malaysia dan Indonesia mempunyai wilayah berbeda, negara yang berbeda, tidak akan muncul satu bentuk nasionalisme yang sama untuk membela misalkan Indonesia Malaysia. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin terjadi kecuali andai kata menggunakan konsep nama Asia Tenggara contohnya. Untuk melindungi Asia Tenggara karena wilayahnya sama, yaitu antara Indonesia berada di Asia Tenggara dan juga Malaysia berada di Asia Tenggara, begitu juga Thailand dan sebagainya. Itu akan membentuk suatu nasionalisme, bukan nasionalisme, suatu bentuk semangat untuk mempertahankan, memperjuangkan Asia Tenggara, begitu. Jadi ada 3 unsur tersebut. Jadi untuk yang nomor 4 jawabannya adalah yang C, mempunyai kesatuan dalam berbudaya. Ingat ada 3 hal. Yang pertama yaitu kesatuan sejarah, yang kedua mempunyai kesatuan dalam berbudaya, dan yang ketiga adalah berdasarkan kesatuan wilayah yang sama. Itu 3 tersebut menjadi unsur pembentuk nasionalisme. Soal nomor 5. Semangat nasionalisme dan patriotisme adalah suatu sikap politik atau pemahaman dari individu, kelompok dan masyarakat sebagai suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah semangat nasionalisme. Sejatinya tertuang dalam ideologi Pancasila yang terkandung dalam sila. Oke, yang pertama, yang A, ketuhanan yang Maha Esa, yang B, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang C, persatuan Indonesia, yang D, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dari 5 sila ini, semangat nasionalisme merupakan cerminan dari sila yang C, persatuan Indonesia. Berdasarkan butir sila mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Oleh sebab itu semangat nasionalisme tertuang dalam persatuan Indonesia atau yang C. Oke, kita masuk soal nomor 6. Dalam aktualisasinya, bela negara harus disesuaikan dengan kondisi kekinian yang dihadapi oleh masyarakat secara umum. Konsep bela negara saat ini memiliki makna yang lebih luas, baik dalam konteks ekonomi, sosial maupun kultural. Salah satu contoh wujud bela negara dalam konteks ekonomi adalah yang A, membeli kualitas terbaik produk dalam negeri, yang B, menambah defisit perdagangan, yang C, peningkatan importasi barang luar, yang D, pengurangan kekuatan struktur industri, yang E, menggunakan produk dalam negeri. Jadi untuk jawaban yang nomor 6, contoh wujud bela negara dalam konteks ekonomi yaitu yang E, menggunakan produk dalam negeri. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk soal nomor 7. Kebangkitan dan lahirnya semangat kebangsaan dan nasionalisme pada awal abad ke-20. Ingat?
ditandai oleh 3 momentum sejarah yang paling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan. Salah satu momentum tersebut adalah yang A, kebangkitan nasional pada 1945, yang B, bangkitnya pergerakan pemuda Indonesia pada 1908, yang C, lahirnya Pancasila pada 1928, yang D, lahirnya Sumpah Pemuda pada 1928, yang E, peristiwa Bandung Lautan Api pada 1945. Jadi untuk soal nomor 7 ada tiga peristiwa penting yang menandakan momentum kebangkitan semangat kebangsaan dan nasionalisme. Yang pertama pada tahun 1908, di mana pada tahun tersebut dibentuk Budi Utomo, salah satu kesadaran nasional pertama kita, sehingga dibentuklah organisasi pertama kenasionalan yaitu Budi Utomo pada 1908. Kemudian pada tahun 1928 lahirlah yang namanya Sumpah Pemuda. Pada tahun tersebut lahir namanya Sumpah Pemuda. Kemudian dilanjut pada tahun 1945, pada tahun tersebut dikenallah peristiwa yang dinamakan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu pada 3 tahun tersebut, momentum 3 tahun tersebut adalah peristiwa di mana bangkitnya kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang D, lahirnya Sumpah Pemuda pada 1928. Oke, kita masuk ke soal nomor 8. Memanfaatkan iptek secara bijak, menghindari sikap apatis, terbuka pada pembaruan dan perubahan, serta selalu berorientasi pada masa depan merupakan yang A, fungsi bela negara, yang B, tujuan nasionalisme, yang C, sikap nasionalisme, yang D, sikap integritas, kemudian yang E, pengertian bela negara. Oke, jawaban nomor 8 adalah yang C, sikap nasionalisme, yang ditujukan memanfaatkan iptek secara bijak, menghindari sikap apatis, terbuka pada pembaruan dan perubahan, serta selalu berorientasi pada masa depan merupakan sikap dari nasionalisme. Dengan cara tersebutlah kita dapat membela bangsa kita di kemudian hari menjadi bangsa yang terhormat. Begitu. Kita masuk ke soal nomor 9. Kehadiran globalisasi tentunya membuka pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Globalisasi mempunyai pengaruh yang positif juga pengaruh yang negatif. Pengaruh-pengaruh tersebut tidak secara langsung berpengaruh terhadap nasionalisme, namun secara keseluruhan dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa menjadi berkurang atau bahkan hilang. Dampak positif dari adanya globalisasi diantaranya adalah yang A, pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Yang B, meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Yang C, sikap individualistik yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga. Yang D, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri. Yang E, masyarakat lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Oke, yang ditanya adalah dampak positif. Dampak positif di sini jawabannya agak mudah ya, ini soal nalar yang agak mudah. Jadi jawabannya yang A. Baik, tidak ada masalah, kita lanjut ke soal yang terakhir yaitu soal nomor 10. Pada era reformasi, nasionalisme memperoleh banyak tantangan baik yang bersifat global maupun lokal. Dalam gerakan yang dipelopori mahasiswa, salah satu tujuannya adalah yang A, ingat ini di sini kuncinya yaitu era reformasi.
perubahan dari zaman Orde Baru ke zaman reformasi. Yang A, melaksanakan amandemen Undang-Undang 1945. Yang B, membangun tatanan baru pemerintah. Yang C, mengadakan perundingan inter-Indonesia. Yang D, mengadakan wajib militer. Yang E, mengadakan penataran 4P. Oke, jadi yang jawaban untuk nomor 10 yaitu adalah melaksanakan amandemen Undang-Undang 1945. Itu salah satu dari agenda reformasi. Dan pada saat reformasi juga ada beberapa agenda, yaitu 6 agenda ya. Yang pertama yaitu untuk mengadili Soeharto dan kroninya, karena banyaknya yang dituntut yaitu banyak penyelewangan. Oleh sebab itu yang pertama tuntutannya yaitu adili Soeharto dan kroninya. Yang kedua, laksanakan amandemen Undang-Undang 1945. Ini jawabannya yang A. Kemudian yang ketiga, hapuskan dwi fungsi ABRI. Artinya dwi fungsi ABRI yaitu ABRI sebagai sistem pertahanan juga menjadi sistem politik gitu. Kemudian yang keempat, pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. Yang kelima, tegakkan supremasi hukum. Yang keenam, ciptakan supremasi hukum. Jadi itu 6 tuntutan yang mendasari adanya peristiwa reformasi pada tahun 1998-1999. Demikian 10 soal sudah kita lewati. Silahkan subscribe, follow, dan share apabila konten ini bermanfaat. Dan jangan lupa tinggalkan komentar. Dan juga jangan lupa lihat video-video lainnya yang insya Allah akan kami upload seiring berjalannya waktu. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.